Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Marisha Visesa. Nomor induk mahasiswa 1904010073. Saya dari kelas farmasi C angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa atau identifikasi kation Mn2+ atau mangan. Dan untuk jurnal yang diambil yaitu judulnya Struktur dan Dinamika Solvasi Ion Mn2+ dalam air berdasarkan simulasi dinamika molekul, mekanika molekul atau DMMM. Nah, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mempelajari struktur dan dinamika solvasi ion Mn2+ dalam air menggunakan simulasi dinamika molekul, mekanika molekul. Nah, lalu langkah yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menentukan himpunan basis set yang terbaik, kemudian menentukan potensial 2 bahan dan 3 bahan dengan menggunakan simulasi dinamika molekul dan mekanika molekul yang akan menghasilkan file trajectory yang kemudian diolah lagi dan menghasilkan data berupa grafik FDR, FDS, BBK, dan pertukaran linan air dengan ion Mn2+. Nah, untuk pendahuluannya, struktur dan dinamika solvasi ini dapat ditentukan melalui 2 cara, yaitu dengan eksperimen dan simulasi komputer. Nah, untuk penentuan struktur dan dinamika solvasi melalui eksperimen memerlukan beberapa peralatan. Nah, ini adalah alat-alat yang harus disiapkan. Di antaranya ada difraksi sinar X, difraksi sinar neutron, difraksi elektron, spektroskopi, NMR, dan beberapa peralatan yang berdasarkan metode hamburan fungsi menggambarkan sifat struktur molekul sebagai fungsi waktu. Lalu untuk metode penelitiannya, yang pertama ada penentuan koordinat Mn2+ H2O dalam koordinat kartesian. Yang kedua ada penyusunan potensial pasangan dan potensial 3 badan. Lalu pemilihan himpunan basis terbaik, dan juga simulasi DMMM, lalu analisa data, dan setelah itu didapatkan hasil. Langsung saja ke metode yang pertama, yaitu penentuan koordinat Mn2+ H2O dalam koordinat kartesian. Geometri awal Mn2+ dalam H2O dimodelkan dalam koordinat kartesian 3 dimensi dengan mengatur besar sudut dan jarak antar atom dalam sistem tersebut. Nah, dengan bantuan Gauss view dapat dihasilkan bentuk struktur berupa sistem koordinat Mn2+ dan juga H2O. Nah, geometri sudut H, strip O, strip H berdasarkan data eksperimen sebesar 104,5 derajat dan panjang ikatan OH sebesar 0,9601 A. Nah, dengan bantuan Gauss view ini, jika dituliskan dalam koordinat kartesian, geometri awal Mn2+ dalam H2O. Nah, untuk metode yang kedua yaitu pemilihan himpunan basis terbaik. Berdasarkan beberapa himpunan basis yang disarankan untuk diuji coba, pasangan himpunan basis yang tidak menimbulkan perubahan muatan yang signifikan terhadap ion Mn2+ dan memiliki profil kurva energi ikatan terhadap jarak Mn2+O dan Mn2+H sesuai dengan profil kurva potensial Lennard-Jones. Selain yang digunakan, juga harus memiliki nilai kesalahan superposisi himpunan basis atau basis set superposition error atau BSSE. Nah, yang relatif kecil. Selanjutnya, pasangan himpunan basis yang terbaik digunakan sebagai acuan untuk menghitung persamaan pasangan fungsional potensial seperti pasangan dan 2 badan. Lalu untuk metode yang ketiga, penyusunan potensial pasangan dan potensial 3 badan. Potensial pasangan yang akan ditentukan dalam penelitian ini yaitu potensial pasangan Mn2+ H2O. Jenis potensial pasangan ini disusun dengan langkah-langkah kerja sebagai berikut.
Nah, yang pertama dalam penyusunan persamaan potensial pasangan Mn2 plus H2O diperlukan titik-titik energi pada berbagai sudut theta dan pi. Nah, serta pada berbagai variasi jarak kation dan ringan. Sudut theta divariasi mulai dari 0 derajat sampai 90 derajat dengan interval tertentu. Di antaranya 0, 5, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 80, dan juga 90. Nah, sedangkan sudut pi divariasi mulai dari 0 derajat sampai 180 derajat. Di antaranya 0, 30, 50, 70, 90, 120, 150, dan juga 180. Jarak kation dan ringan diatur mulai dari 1,4 A sampai 15 derajat A. Nah, titik-titik energi tersebut digunakan untuk menyusun fungsi potensial pasangan. Pengumpulan titik energi ini dilakukan dengan bantuan perangkat lunak Turbomon. Data titik-titik energi pada bagian sudut theta dan pi serta jarak yang diperoleh selanjutnya diolah melalui fitting dua badan. Fitting energi dilakukan untuk memperoleh suatu bentuk fungsi persamaan matematika yang mewakili energi tersebut dengan algoritma. Nah, algoritma yang digunakan yaitu fungsi potensial secara analitis dengan metode kuadrat terkecil dari Lafayette-Marguard. Untuk persamaan potensial dua badan, ion Mn2 plus H2O adalah sebagai berikut. Ada di gambar dan juga terdapat tabelnya. Nah, untuk metode yang ketiga ada simulasi DMMM. Simulasi solvasi ion Mn2 plus dengan air diawali dengan simulasi menggunakan molekul Mn 2 badan, kemudian simulasi Mn 3 badan. Tahap konfigurasi akhir hasil dari simulasi MM 2 badan dijadikan sebagai konfigurasi awal dari simulasi MM 3 badan. Dengan melihat grafik RDF, hasil analisis trajektori simulasi mekanika molekul atau MM tersebut, maka wilayah solvasi lapisan pertama dan lapisan kedua dapat ditentukan. Untuk metode yang terakhir yaitu ada analisis data. Data yang diperoleh dalam simulasi dinamika molekuler, mekanika molekuler berupa file trajektori. File tersebut diolah lebih lanjut untuk memperoleh informasi sifat struktur dan dinamika solvasi antara ion Mn2+ dengan air. Nah, pengolahan file trajektori dilakukan terhadap struktur meliputi fungsi distribusi radial atau RDF, kemudian distribusi bilangan koordinasi atau CND, dan fungsi distribusi sudut atau ADF, serta sifat dinamikanya seperti waktu tinggal ligan. Nah, langsung saja ke hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama tadi dari metode penentuan himpunan basis terbaik. Berdasarkan uji coba beberapa himpunan basis set, didapatkan himpunan basis set yang paling sesuai dengan sistem hidrasi yang akan diteliti, dan himpunan basis yang sesuai tersebut membentuk kurva potensial Lennard-Jones seperti yang terlihat pada gambar 1. Nah, ini dia gambar 1. Himpunan basis set yang tersebut adalah ATZP untuk atom Mn2+ dan DZP untuk atom O dan H. Lalu ada radial distribution function atau RDF tadi, fungsinya untuk distribusi jarak dalam sistem solvasi ion dalam air untuk menyatakan fungsi distribusi jarak molekul air H2 atau H2O terhadap ion Mn2+. Jarak ion pusat Mn2+ dengan atom oksigen dari molekul air dilambangkan dengan Mn2+O, sedangkan jarak ion Mn2+ dengan atom hidrogen dilambangkan dengan Mn2+H. Bilangan integrasi masing-masing atom juga digunakan dalam grafik RDF. Fungsi distribusi jarak atau RDF untuk sistem solvasi ion Mn2+ dengan molekul air dalam simulasi dinamika molekul, mekanika molekul atau DMMM yang disajikan pada gambar yang kedua. Ini gambar yang kedua.
Nah, gambar kedua adalah grafik RDF hasil dari kalkulasi simulasi dinamika molekul dengan metode mekanika molekul atau MM2BD dari sistem solvasi ion Mn2+ dalam air Mn2+ H2O. Nah, gambar tersebut menunjukkan bahwa kurva mulai naik pada jarak 1,9 derajat A dan mencapai puncak pada jarak 2,1 derajat A serta berakhir pada jarak 2,5 derajat A. Informasi ini menunjukkan bahwa interaksi antara ion Mn2+ dengan atom O dan molekul air pada lapisan pertama terjadi pada jarak 2,1 derajat A. Dalam gambar juga terlihat bilangan integrasi dari atom O adalah 0. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pada lapisan kulit pertama terdapat sebanyak 8 atom O yang terikat sebagai ligan oleh ion Mn2+. Nah, pada gambar 2 tersebut ion pusat Mn2+ pada jarak 2,9 derajat A terlihat berinteraksi dengan atom hidrogen dari molekul air. Nah, jarak tersebut terlihat lebih jauh jika dibandingkan dengan jarak atom O dengan ion Mn2+. Hal tersebut menunjukkan bahwa puncak pertama dari RDF ion Mn2+ O dan ion Mn2+H tidak terjadi tumpang tindih. Bilangan integrasi atom H terlihat pada angka 16. Bilangan tersebut menunjukkan bahwa atom H yang berbeda di sekitar ion Mn2+ pada kulit pertama berjumlah 16. Pada lapisan kedua, puncak grafik terlihat pada jarak 4,3 derajat A untuk atom O dan 5 derajat A untuk atom H. Nah, di sini terdapat gambar ketiga. Nah, gambar ini merupakan grafik RDF hasil simulasi DM-MM3BD dari sistem solvasi ion Mn2+ dalam air. Gambar ini menunjukkan bahwa kurva mencapai puncak pada jarak 2,1 derajat A dan turun pada 2,5 derajat A. Pada puncak 2,1 derajat A menjadi interaksi antara atom O dengan molekul air pada kulit pertama. Dalam gambar terlihat bahwa bilangan integrasinya adalah 8 yang menunjukkan jumlah ligan yang terikat pada kulit pertama. Nah, pada grafik RDF yang dilakukan terhadap Mn2+O dan Mn2+H baik pada simulasi Mn2BD maupun Mn3BD menghasilkan grafik yang hampir sama. Pada kulit kedua, jarak atom oksigen dan ion Mn2+ berada pada puncak 4,5 derajat A yang menunjukkan terjadinya interaksi atom oksigen dengan ion Mn2+. Kemudian gambar ketiga ini juga menunjukkan mengenai jarak atom H dari molekul air dengan ion Mn2+ yang puncaknya berada pada jarak 2,8 derajat A dan bilangan integrasi dari atom hidrogen adalah 16. Nah, dari grafik tersebut juga pada jarak 2,8 derajat A terjadi interaksi antara atom H dari molekul dengan ion Mn2+ dengan 16 atom H. Dalam grafik juga diperlihatkan bahwa pada kulit kedua puncak kurva terjadi pada jarak 5 derajat A. Baik pada kulit pertama maupun kulit kedua, jarak atom oksigen dan hidrogen dari molekul air atau H2O tidak terjadi tumpang tindih. Nah, perbandingan nilai karakterisasi RDF dan MM2B dan juga MM3BD terdapat dilihat pada tabel. Nah, di sini terdapat tabelnya. Lalu untuk keterangannya di sini alfa beta adalah atom pusat, strip atom ligan. Untuk Rn1 Rn2 per Rn2 puncak maksimum lapisan kulit pertama atau kedua. Lalu Rn1 atau Rn2 puncak artinya puncak minimum lapisan kulit pertama atau kedua. Nah, yang selanjutnya N1 atau N2 disebut juga jumlah ligan lapisan kulit pertama atau kulit kedua. Yang selanjutnya ada koordinasi number distribusi atau CND. Disebut juga distribusi bilangan koordinasi. Nah, digunakan untuk menentukan bilangan koordinasi yang dimiliki ion pusat dengan ligan pada kulit pertama dan kedua. Jumlah ligan atau bilangan koordinasi pada sistem solvasi
ion ini dengan atom oksigen dan hidrogen dalam molekul air dengan menggunakan mekanika molekul MM2BD maupun MM3BD. Dalam grafik yang dihasilkan juga memberikan informasi dari kulit pertama dan kulit kedua dari ligan oksigen dan hidrogen yang diikat oleh ion Mn2+. Nah, ditunjukkan di sini pada gambar keempat dan kelima. Gambar 4 merupakan grafik CND dari hasil kalkulasi simulasi mekanika molekul ion Mn2+ dalam air. Grafik tersebut memberikan informasi bahwa jumlah ligan yang mengelilingi atom pusat untuk sistem solvasi ion ini dalam air berjumlah 8 dengan probabilitas 100%. Nah, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa ligan pada kulit pertama telah stabil dengan hasil dari kalkulasi menunjukkan probabilitas telah mencapai 100%. Jumlah ligan pada kulit kedua terlihat bervariasi mulai dari 15% sampai 24% dan probabilitas yang juga bervariasi. Fakta tersebut menunjukkan bahwa ligan yang berada di kulit kedua sangat dinamis dan bersifat fleksibel. Nah, di sini terdapat gambar kelima, yaitu solvasi ion M2+ dalam air simulasi MM3BD. Grafik CND pada simulasi MM3BD memberikan hasil yang berbeda dengan grafik pada simulasi MM2BD. Nah, grafik CND pada simulasi MM3BD memberikan informasi bahwa jumlah bilangan koordinasi pada kulit pertama adalah 7 dan 8 dengan probabilitas 1% dan 99%. Nah, bisa juga dikatakan bahwa ligan pada kulit pertama sedikit kurang stabil karena bilangan koordinasinya tidak mencapai 100%. Sedangkan pada kulit kedua yaitu 6 sampai 25 dengan probabilitas yang bervariasi dan bisa dikatakan bahwa ligan yang berada di lapisan kedua bersifat sangat dinamik dan fleksibel. Selanjutnya ada Angular Distribution Function atau ADF, disebut juga fungsi distribusi sudut. Nah, ini merupakan fungsi yang menggambarkan distribusi sudut selama simulasi dinamika molekul berlangsung. Fungsi ADF ini memberikan informasi tentang distribusi sudut ikatan yang terbentuk antara ligan 1 atau atom O1, ion pusat atau Mn, ligan 2 atau atom O2. Grafik ADF dalam sistem solvasi ion Mn2+ ini dalam air dari simulasi ini ditunjukkan pada gambar ke-6. Ini dia gambar ke-6 dan juga gambar ke-7. Nah, gambar ke-6 ini ADF sistem solvasi ion Mn2+ dalam air dan sudut O1 Mn O2 simulasi Mn2BD. Gambar ke-6 ini merupakan grafik yang diperoleh dari hasil kalkulasi ADF dari simulasi MM2BD solvasi ion Mn2+ dalam air. Pada ADF, hasil simulasi yang didapat atau yang terbentuk oleh atom O1 MnO2 berkisar antara 60 derajat sampai 158 derajat. Nah, dalam grafik menunjukkan bahwa terdapat dua puncak sudut utama. Puncak pertama terjadi pada sudut 74 derajat dan puncak kedua terjadi pada sudut 141 derajat. Nah, di gambar yang ketujuh itu adalah ADF sistem solvasi ion Mn2+ dalam air dengan sudut O1 MnO2 simulasi MM3BD. Nah, gambar ketujuh ini merupakan grafik ADF dari simulasi MM3BD solvasi ion Mn2+ dalam air. Nah, terlihat sudut juga yang dibentuk oleh atom O1 MnO2 berkisar antara 57 derajat sampai 163 derajat. Dalam gambar ketujuh terdapat dua puncak sudut utama. Puncak pertama terjadi pada sudut 73 derajat dan puncak kedua terjadi pada sudut 141 derajat. Lalu ada struktur solvasi ion Mn2+ dalam air dari simulasi MM2BD dan MM3BD. Struktur solvasi ini dalam air dianalisis dengan melihat hasil kalkulasi RDF, CND, dan ADF.
perkembangan struktur dari sistem solvasi ion Mn2+ dengan molekul air bisa didapatkan atau dilihat dari hasil snapshot yang membentuk square antiprismatic geometry. Berdasarkan hasil RDF dan CND ADF dan snapshot dari geometri hotspot quartz dengan menggunakan Romolex, rumus struktur sistem solvasi ion Mn2+ dalam molekul airnya dari simulasi MM2BD dan MM3BD sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 8 ini. Nah, gambar 8 ini merupakan hasil snapshot ion Mn2+ dalam air dari simulasi MM2BD dan simulasi MM3BD. Nah, yang A itu simulasi MM2BD dan yang B itu simulasi MM3BD. Untuk selanjutnya yaitu ada dinamika solvasi ion Mn2+ dalam air dari simulasi MM2BD dan MM3BD. Dinamika solvasi ion ini dalam molekul air diperoleh dengan mengolah data dari trajektori menggunakan kalkulasi dari fungsi Dirichlet, yaitu kedua simulasi MM2BD dan MM3BD. Dengan mengolah dari data trajektori tersebut akan didapatkan hasil yang berupa grafik yang memberikan informasi mengenai dinamika ligan pada kulit pertama dan kulit kedua selama proses simulasi berlangsung. Grafik dinamika ligan ini diperlihatkan pada gambar 9 dan juga gambar 10. Nah, gambar 9 ini menunjukkan pertukaran ligan solvasi Mn2+ dalam air simulasi MM2BD. Gambar 9 ini merupakan gambar grafik yang menunjukkan terjadinya pertukaran ligan dari ion Mn2+ dalam air yang didapatkan dari simulasi MM2BD. Lapisan kulit kedua dinamakan dinamika ligan air dengan ion dalam grafik ditunjukkan pada jarak 4,5 derajat A. Lalu untuk gambar 10 di situ merupakan pertukaran ligan solvasi ion Mn2+ dalam air simulasi MM3BD. Gambar 10 ini menunjukkan grafik pertukaran ligan solvasi ion Mn2+ dalam air dari simulasi MM3BD. Grafik ini menunjukkan bahwa simulasi ligan air mengalami perpindahan menuju kulit kedua pada waktu 22 ps dan kembali lagi menuju kulit pertama pada waktu 28 ps. Hal ini menunjukkan bahwa ligan air dengan ion Mn2+ tetap stabil. Selama simulasi dinamika antara ligan air dengan ion Mn2+ pada kulit pertama terjadi pada jarak 2,2 derajat A dan untuk kulit kedua terjadi pada jarak 4 sampai 7,8 A. Nah, untuk simpulan dan sarannya yaitu simpulannya berdasarkan penelitian simulasi dinamika molekul MM2BD dan MM3BD yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan hasil RDF, CND, dan ADF dan snapshot dari geometri hotspot quartz dengan menggunakan Romolex, struktur sistem solvasi ion Mn2+ dalam air menunjukkan bahwa pada simulasi MM2BD dan MM3BD sama-sama mengikat 8 molekul air dengan ligan yang membentuk square antiprismatic geometry. Nah, yang kedua, dinamika dari proses simulasi ini melibatkan ion Mn2+ dalam air sebagai ligannya yang menunjukkan hasil dari simulasi MM2BD tidak terjadi pergerakan sama sekali yang menunjukkan bahwa ligan air yang berikatan dengan ion Mn2+ stabil. Sedangkan pada MM3BD terjadi pertukaran ligan air dari kulit pertama menuju kulit kedua dan kembali lagi dari kulit kedua menuju kulit pertama yang menunjukkan bahwa ligan air yang berikatan dengan ion Mn2+ juga stabil. Untuk sarannya, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang sistem solvasi ion Mn2+ dalam pelarut selain air seperti amonia atau campuran amonia air untuk mengetahui struktur dinamika jika berbeda pelarut. Yang kedua, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menggunakan simulasi atau metode baru seperti misalnya QMCF
agar diketahui keakuratannya penelitian yang telah dilakukan. Yang ketiga, perlu dilakukan pembaruan pada software pendukung penelitian agar data yang dimasukkan sebelum dilakukan simulasi bisa